Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya bersama rekan saya yaitu Siti Hafizoh dari kelompok 15 akan membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga. Adapun yang pertama, kedudukan perempuan dalam keluarga. Kata perempuanta yang diserap dari kata perempuan memiliki arti yang dipertuan atau dihormati. Empu dalam pengertian ini adalah gelar kehormatan yang berarti tujuan. Kata wanita berasal dari kata kawi yang sepadan dengan kata pria atau perempuan. Dalam perkembangannya dijumpai istilah wanita karir, wanita tuna susila, dan sebagainya. Menurut teori Herati Nurhadi, Ketua Program Studi Ilmu Filsafat Pasca Sarjana UI, menyebutkan bahwa kata wanita dianggap lebih halus, lembut, dan indah, sehingga sesuai dengan kodratnya, sementara kata perempuan agak kasar dan biasanya dikaitkan dengan kedudukan sosial yang rendah, seakan dalam kata tersebut tersirat sifat-sifat kurang baik yang tidak sesuai dengan kodratnya. Kedua istilah ini, wanita dan perempuan, bukan hanya berkaitan dengan asal bahasa atau padanan kata saja, tetapi berkaitan dengan cerita, mitos, atau stereotipe. Wanita itu meski lemah lembut, mesra, hangat, dan cantik, sekaligus menarik dan produktif, sesuai dengan peran ganda yang dipikunya dan menjadi mitra sejajar pria. Sedangkan istilah perempuan dalam Al-Quran menggunakan lafal yang berbeda-beda, antara lain mar'ah, imra'ah, nisa atau niswa, dan unsa. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akar kata nisa adalah nisbah, artinya lupa yang disebabkan oleh kelemahan akal. Bila dilihat dari filologi Arab, kata nisa berarti anisa, yaitu penghibur. Bisa juga anisa yang berarti jinak atau lemah lembut. Sedangkan kata unsta mempunyai arti lemah lembut dan halus perkataannya. Selanjutnya adapun hak perempuan dalam keluarga. Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dengan laki-laki di wilayah publik, seperti terlihat dari para perempuan masa Nabi, tetapi sebagian bahasa syariah tentang perempuan diderivasi dan ditafsirkan dari sumber-sumber wahyu sesungguhnya problematik. Menurut Abdullahi An-Naim, syariah memberikan peluang bagi terjadinya diskriminasi serius terhadap perempuan yang sulit untuk bisa diterima masyarakat modern saat ini. Adapun cara memenuhi hak-hak perempuan dalam keluarga, yaitu yang pertama, hak reproduksi, yang kedua, hak pendidikan, yang ketiga, hak waris, dan yang keempat, hak khulu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Hafizoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafizoh, NIM 1930202286. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu hak perempuan sebagai seorang istri. Hubungan suami dan istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri yang mempunyai beberapa kewajiban. Demikian pula, kaum wanita mempunyai hak atas suami mereka dan tidak akan berkelanjut kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika setiap suami dan istri memenuhi hak-hak di antara mereka. Adapun hak-hak istri sebagai berikut. Yang pertama, hak istri yang bersifat materi, meliputi hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi,
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Adapun yang kedua, hak-hak istri yang bersifat non-materi meliputi hak mendapatkan perilaku baik dari suami, agar suami menjaga dan memelihara istrinya, sabar dan kuat menghadapi masalah, dan yang terakhir, jangan menghalangi untuk pergi ke masjid. Yang selanjutnya, hak perempuan sebagai orang tua, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, bahwa dalam ayat di atas Al-Quran menyebutkan ibu sebagai al-walidah yang berarti orang tua yang melahirkan. Dalam ayat ini pun secara tidak langsung ditegaskan bahwa anak yang lahir adalah milik ibunya dengan kalimat al-waladuha atau anak-anak mereka. Secara tidak langsung bahwa hak perempuan sebagai orang tua salah satunya adalah mendapatkan perilaku baik dan penghormatan dari anak-anaknya. Karena sejatinya ibu adalah orang yang sudah mengandung dan merawat serta mendidik anak-anak. Pernikahan ini berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangganya, mengatur anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Begitulah kira-kira hak perempuan sebagai orang tua, hak dalam mendapatkan kasih sayang dari suami maupun anak-anaknya, hak dalam mendidik anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat Quran di atas, dan hak menerima nafkah atau biaya hidup dari suaminya, dan kelak ketika anaknya sudah menjadi dewasa, perempuan sebagai orang tua berhak mendapatkan warisan dari anak-anaknya ketika anaknya sudah meninggal. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.